Halo semuanya, perkenalkan saya Aurora Tarigan. Saya berasal dari Kabupaten Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato bertema keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dengan tujuan itu mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Maka saya harap saudara sekalian dapat ikut melaksanakannya dan dapat mendengarkan pidato ini dengan baik dan seksama. Kebudayaan yang ada di Indonesia. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat, Dewan Juri serta Panitia Rumah Cermat yang telah memberikan saya kesempatan, serta saudara-saudara sekalian yang telah memberikan dukungannya kepada saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pertama-tama, sebelum saya memulai pidato ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya pada hari ini, kita telah diberikan kesehatan. Saudara-saudaraku setanah air, kebudayaan di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh satu ras, tidak hanya dimiliki oleh satu suku maupun satu agama. Namun, kebudayaan di Indonesia ini adalah milik kita bersama, satu bangsa, bangsa Indonesia. Kebudayaan di Indonesia juga sudah lama menjadi jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Tidak hanya sebagai kenangan yang harus diingat, namun kebudayaan di Indonesia ini juga memiliki banyak fungsi bagi masyarakat Indonesia. Contohnya, seperti sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, melalui norma, hukum yang telah diberlakukan sejak dahulu hingga sekarang. Lalu fungsi yang kedua, yaitu sebagai media. Media untuk mengembangkan teknologi. Seperti persenjataan, makanan, pakaian, bahkan rumah yang ditinggali. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai tata tertib dan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Jika kita lihat bersama, kebudayaan di Indonesia ini sangat beragam. Bahkan tidak bisa kita hitung dengan jari. Namun, semua itu dapat kita lihat dalam 3 wujud. Itu wujud yang pertama, melalui ide ataupun gagasan. Ide atau gagasan adalah suatu pola pikir suatu masyarakat. Contohnya seperti aliran kepercayaan. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas di sini diartikan sebagai tindakan berpola dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti gotong royong satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah peninggalan. Seperti keraton, keris, batik, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang sudah diwariskan kepada kita. Namun, bukan hal yang mudah bagi kita untuk bisa merawat dan melestarikan kebudayaan tersebut. Ditambah, seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang menjadi semakin modern, dan banyak budaya-budaya asing yang mulai masuk ke dalam bangsa kita. Hal-hal itulah
yang menjadi penghambat kita untuk bisa melestarikan serta menjaga kebudayaan kita. Tidak hanya itu, banyak sekali generasi-generasi muda penerus bangsa yang lebih memilih menggunakan kebudayaan-kebudayaan barat atau kebudayaan asing lainnya. Apakah perilaku tersebut yang seharusnya dimiliki oleh generasi-generasi muda penerus bangsa seperti kita? Saya rasa tidak. Generasi muda seperti kita harusnya bisa membantu melestarikan, membantu melindungi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Itulah sudah menjadi kewajiban kita sebagai penerus bangsa. Karena jika bukan kita yang merawat, bukan kita yang melindungi, lalu siapa? Siapa yang akan melestarikan budaya-budaya ini? Tidak ada. Maka, saudara-saudaraku, para generasi muda penerus bangsa, marilah kita mulai lestarikan, kita mulai lindungi, kita mulai pakai kebudayaan-kebudayaan yang sudah hilang dahulu, agar bisa kembali lagi di masa sekarang. Marilah kita tanamkan rasa kebudayaan di dalam diri kita sendiri. Dengan menghargai kebudayaan-kebudayaan yang sudah ada. Belajar dan mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Serta tidak melupakan kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah kita lakukan. Contohnya, seperti upacara adat dalam suatu pernikahan, acara 7 bulanan saat sedang mengandung, dan acara turun mandi saat seorang bayi telah lahir di dunia. Marilah kita bangkitkan rasa persatuan kembali. Persatuan demi memperbaiki negara kita ini menjadi negara yang lebih baik lagi ke depannya. Kita pakai kebudayaan kita ini sebagai pedoman hidup kita dan sebagai pemersatu bangsa kita. Agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Dengan demikian, telah saya sampaikan pentingnya kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Maka, cukup sudah pidato saya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon dukungan dari saudara-saudara sekalian dengan memberikan like, komen, serta subscribe pada video ini. Karena dukungan-dukungan dari saudara akan sangat berarti bagi saya. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya pada hari ini. Salam sehat bagi kita semua.